Kembali lagi pemirsa bersama kami di Bincang hari ini. Gak kerasa nih, udah 2 segmen kita ngobrol-ngobrol ya. Biasanya kalau ketemu awal nih ya, kadang suka mikir ini kita 30 menit bakal ngomongin apa aja ya. Tapi emang kadang udah di segmen terakhir baru ngeh kayak oh ini ternyata berjalan cepat. Dan tentunya masih seru banget nih kita ngobrol bersama 2 narasumber kita hari ini, membahas mengenai saatnya generasi muda bikin bangga. Biasanya kalau topiknya generasi muda nggak akan habis-habis. Salah satunya nih, generasi muda selalu dikaitkan dengan agent of change. Nah, kadang ada juga generasi muda yang kebingungan, ini kenapa nih gitu kan, kayak generasi muda ini masih terus aja dikaitkan dengan agent of change. Boleh mungkin dari Kak Rahmat, kenapa sih alasannya? Oke, alasannya ya. Mungkin kalau misalkan beberapa alasan yang pernah saya baca juga dari beberapa artikel itu, kenapa misalkan generasi muda itu disangkut pautkan dengan agent of change tadi sendiri, mungkin karena kita itu ada di era modernisasi utamanya itu deh. Terus juga persaingan yang bisa dibilang ya cukup sengit antara negara sendiri dan juga luar negeri. Jadi bisa dibilang ya tantangan sendiri untuk generasi muda menjadi agent of change itu pastinya sangat berat. Tapi kita juga harus bisa lebih struggle dengan cara apa ya, memperbanyak value diri, terus juga menaikkan branding diri sendiri itu juga sih gitu Kak. Oke. Kalau Putri sendiri? Oke, kalau dari aku sendiri, generasi muda itu sangat dikaitkan dengan agent of change, karena pastinya sebagai generasi muda itu kita harus mempersiapkan diri terutama untuk Indonesia emas ya kan, betul banget. Nah, untuk menyiapkan menuju Indonesia emas itu pastinya kita generasi muda perlu menyiapkan beberapa hal untuk dapat perubahan yang lebih baik lagi pastinya, entah dari sisi pendidikannya ataupun sisi dari untuk menginspirasi banyak orang seperti itu Kak. Oke. Jadi memang ini karena kita juga mau menuju Indonesia emas ya. Betul. Ada banyak banget yang perlu kita benahi, dan salah satunya ini juga menjadi tugas generasi muda nih untuk menjadi agen perubahan. Tapi perubahan yang baik ya tentunya. Betul. Yang baik entah itu dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya. Nah, biasanya kalau semisal kita melihat generasi muda yang menginspirasi dan berprestasi, kita tuh kadang kebingungan, atau mungkin kita kadang penasaran, siapa sih orang yang dijadiin role model? Ya nggak sih? Nah, kalau semisal dari Putri sendiri, sosok siapa yang dijadikan role model? Kalau dari aku sendiri itu Kapril ya, Latunconsina. Karena menurut aku beliau keren banget, wanita yang karirnya sangat luar biasa pastinya. Terus juga mencoba untuk melakukan banyak hal, dan aku tuh terinspirasi dari kakak Kaprili untuk bisa seperti itu. Jadi kelihatannya positif banget ya. Positive gitu, vibes ya, enak ya liatnya gitu. Oke, kalau semisal dari Rahmat sendiri? Oke Kak, kalau dari saya itu sosok inspirasi di hidup saya itu Bapak B.J. Habibie. Kenapa? Karena beliau itu bisa dibilang kecerdasan dan juga IQ-nya kan di atas rata-rata. Dengan juga mungkin bisa dibilang ya keterbatasannya. Tapi beliau emang bisa menginspirasi terutama saya pribadi di kalangan anak muda dengan karya-karyanya dan juga inovasi-inovasi yang beliau lakukan di Indonesia gitu. Oke. Jadi satunya punya role modelnya Pak B.J. Habibie, satunya Prilly Latuconsina. Siapapun itu role modelnya sebenarnya adalah positifnya ini membantu kita ya untuk bisa mengejar impian seperti itu. Dan pasti generasi muda lainnya punya banyak role model ya. Dan nggak usah malu juga seperti itu. Ini bisa dijadikan salah satu motivasi untuk kita bisa menggapai mimpi. Kemudian nih, tips untuk menjadi generasi muda yang berprestasi dan juga bikin bangga tuh kayak gimana sih? Boleh. Oke, tipsnya kalau dari saya itu yang pertama, kita itu nggak boleh ngedengerin omongan orang lain ya. Harus percaya aja sama diri sendiri. Kita mau sampai mana dan juga mau setinggi apa itu diri kita yang bisa bawa. Terus yang kedua, mulailah lawan rasa mager deh utamanya. Soalnya pengalaman saya juga sih Kak, mager itu di kalangan anak muda yang paling hal yang sulit ditaklukin. Tapi kalau misalkan kita bisa ngelawan, insya Allah pasti bisa menemukan titik tertinggi di hidup kita di kalangan anak muda itu sendiri. Jadi tadi paling yang digarisbawahi mager. Mager, oke. Karena kan kalau dari mager nih nanti akan timbul banyak alasan-alasan yang akhirnya salah satu juga bisa menghambat untuk meraih impian-impian kita. Kalau semisal Putri sendiri?
Kalau dari aku sendiri yang pastinya juga harus percaya diri kita sebagai generasi muda dan jangan takut untuk mencoba hal baru. Kita bisa ngebahas, contohnya aku sebagai mahasiswa gitu atau teman-teman yang sekolah itu dari kegiatan eskul atau organisasi itu bisa banget ngelakuin dari hal tersebut gitu. Jadi bisa melakukan hal yang lebih positif dari organisasi atau eskul tersebut gitu. Intinya belajar aja. Belajar aja, jangan malas seperti itu. Betul. Ya. Kemudian nih ya, impian. Kita kan bicara mungkin biasanya kalau generasi muda kita akan bikin 5 tahun mendatang atau 10 tahun mendatang nih kita mau jadi apa. Nah, kita ngobrol-ngobrol nih, mumpung ada putra-putri Banten dan ini juga ada kesempatan sama Kak Putri dan Kak Rahmat, boleh dong disampaikan impian kalian tuh apa sih sebenarnya? Oke. Kalau dari aku sendiri yang pastinya aku pengen banget menginspirasi para generasi muda tentunya dan juga dapat bermanfaat bagi orang lain gitu. Itu impian aku banget. Kalau semisal Rahmat sendiri. Oke, kalau dari saya mungkin hampir sama kayak Putri ya. Cuman bisa dibilang sama bermanfaatnya itu, dan juga dari diri saya ya mungkin bisa menginspirasi banyak anak muda di luaran sana, dan juga bisa menjadi tolak ukur kalau misal anak muda itu nggak harus stuck di satu sisi, tapi bisa lebih berkembang lebih jauh gitu lah. Nah, nggak kerasa nih. Udah di akhir segmen. Tapi nih pemirsa, kita nggak akan langsung tutup perjumpaan kita hari ini. Akan ada closing statement yang akan disampaikan oleh dua narasumber kita nih tentang tema hari ini. Saatnya generasi muda bikin bangga. Boleh silakan, siapa dulu nih yang mau kasih closing statement? Boleh, aku dulu. Oke, Kalau dari aku sendiri untuk para generasi muda tentunya tetap percaya diri dan juga jangan takut untuk melakukan hal baru. Jadi coba dulu dari hal-hal yang kecil untuk dapat menjadi generasi muda yang lebih positif lagi. Oke, kalau dari saya pribadi, kita itu jadi anak muda harus yang utama menginspirasi dan juga jangan mager-mageran, utamanya itu deh. Karena kita itu bisa dibilang umur masih muda ya. Masa mau kalah sama orang-orang tua yang di luaran sana yang bekerja lebih keras daripada kita gitu. Baik, terima kasih Kak Rahmat dan juga Kak Putri atas closing statementnya. Tadi ya, masa sih kita nggak malu sama orang-orang di luar sana yang memang tadi umurnya sudah lebih tua dan lebih semangat nih dalam bekerja keras. Nah, ini biasanya kalau putra-putri Banten kan akan naik ya ke nasional. Ini kapan kalau untuk ke nasionalnya? Kalau target kita sendiri dipersiapkannya memang cukup maksimal. Jadi kita ngejar target di tahun depan. Kita masih ada waktu sekitar 1 tahun di ajang nasional yang mungkin dikirim Adel dan saya pribadi itu beda-beda ajangnya. Dan kita emang menargetkan untuk yang maksimal juga, Kak. Oke, jadi emang sejauh ini masih persiapan seperti itu ya. Nah, kita doakan ya pemirsa, semoga Rahmat dan juga Putri ini diberikan hasil yang terbaik. Selalu diberikan kesehatan ya. Karena biasanya kalau mau menuju ke nasional kan banyak yang harus dikeluarkan ya. Entah itu tenaga kita dan yang lain-lainnya. Dan terus dukung putra-putri Provinsi Banten nih untuk menjadi generasi muda yang bikin bangga. Bukan hanya orang tua, keluarga ya, tapi ini juga bisa membuat bangga Indonesia. Nah, kita tutup terlebih dahulu. Terima kasih loh sudah datang ke Sultan TV. Jangan kapok-kapok ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya di tema-tema yang lain ya. Nah, baik pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini nih bersama dua narasumber kita, ada Rahmat Putra Hijriana yang merupakan Putra Banten 2024 dan juga Putri Adelia yang merupakan Putri Banten 2024. Nah, semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya Raud Lurida dan juga segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.